Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala wa amma qauluhu alaihi salam, adapun sabdanya Nabi alaihi salam, abghuni fid du'afa, carilah diriku di dalam orang-orang yang tidak mampu. Artinya, kalau engkau ingin mendapatkan kasih sayang Nabi, kasih sayangku maksudnya kasih sayang Nabi, kalau ingin mendapatkan tempat yang mulia di Nabi, perhatikan itu orang-orang yang tidak mampu. Fahum al-masakinu wal mustad'afuna, mereka itu orang-orang miskin, mereka itu orang-orang yang tidak mampu. Min salihil mu'minina, dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Paham ini? Wa kana Rasulullah, dan ada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuhum, Nabi mencintai mereka. Wa yajlisu ma'ahum, Nabi itu duduk bersama mereka. Ya. Orang yang lemah ya, orang yang lemah, yang mukmin. Ini khususnya kalau lemahnya itu dalam bidang ekonomi. Jangan sampai dia tadi itu menjadi kufur cuma gara-gara dia tadi itu kekurangan sandang, pangan, papan itu. Kasih miskin. Bahkan orang yang kaya itu yang mampu, dia pun akan dimintai pertanggungjan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau makna yang lebih luas, orang yang lemah, kurang mengerti gitu ya, tidak paham. Cuma maksudnya di sini ini orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Nabi mencintai mereka, bahkan Nabi duduk bersama mereka. Wa yaqulu, Nabi menyatakan, innama tansuruna wa turzakuna bidu'afaikum, hanya saja tansuruna, kamu sekalian ini mendapatkan bantuan, wa turzakun, dan engkau akan diberikan, dan engkau mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baknya ini karena sebab orang-orang yang lemah di antara kamu, karena orang yang tidak mampu, karena orang yang miskin justru mendapatkan bantuan, justru mendapatkan rizki gara-gara mereka. Sehingga wafihim, tentang mereka ini, nazala qauluhu ta'ala, turun firman Allah ta'ala, wasbir nafsaka, sabarlah diri kamu wahai Nabi Muhammad, ma'alladzina, bersama mereka yang yad'una, mereka itu berdoa, rabbahum, bermunajah, rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal ashiyyi, ay fil ghadati wal ashiyyi, di pagi hari, di sore hari. Orang yang tidak mampu, orang yang miskin, itu apa sih mau dikerjakan? Tidak ada. Makanya dikatakan di sini orang soleh, mukmin, ya, orang yang miskin, orang yang lemah, yang soleh, yang beriman. Kegiatan mereka itu apa? Ya tidak ada. Mau apa? Mau kerja, tidak ada modal. Kerja ala kadarnya. Digunakan untuk apa? Ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pantas. Makanya hebat sekali kalau ada orang yang kaya tapi dia ini gemar ibadah sama Allah, hebat. Ini keluar dari kaidah umum ini.
Harusnya kalau orang yang kaya, banyak urusan, sulit untuk Quran, sulit untuk sholawat, sulit untuk dzikir. Biasanya yang bisa gitu itu orang-orang yang tidak mampu biasanya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, wa qauluhu ta'ala wala tatrudil ladzina, janganlah engkau usir alladzina yad'una, mereka yang berdoa rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashiyyi, di pagi hari, di sore hari, yuriduna wajhahu, mereka ini menginginkan zatnya Allah. Di sini ada keutamaan juga untuk ingat sama Allah di awal dan di akhir siang. Awal pagi, akhirnya sore, itu untuk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, katanya Habib Umar itu ada beberapa waktu yang waktu ini kalau kita manfaatkan, waktu ini akan menghapus kekurangan yang telah lalu sama kita. Umur yang sudah berlalu, berapa tahun yang sudah berlalu, dia lupa sama Allah. Memanfaatkan waktu 4 ini akan menjadi mulia, hilang, dihapus oleh Allah kekurangannya, yaitu antara maghrib dan isya, kemudian waktu ketika sahar, ketika menjelang subuh, kemudian waktu setelah salat subuh sampai waktu isyraq. Ya, satunya lupa nah. Ya, 3 tempat itu. Waktu maghrib dan isya, waktu menjelang subuh, waktu setelah subuh sampai munculnya matahari. Ya. Siapa orang yang bisa ingat sama Allah di akhir siang, di akhir malam, maka Allah akan menghapus apa-apa antara keduanya. Jadi mulai siapa yang ingat sekarang ini waktu menjelang maghrib ini, maka Allah akan menghapus apa-apa kekurangan mulai maghrib ini sampai subuhnya. Siapa orang yang ingat sama Allah sebelum waktu subuh, ya bangun sebelum waktu subuh, kemudian dia ingat dzikir sama Allah, dihapus mulai akhir malam sampai mundur ke awal malam, dihapus semuanya oleh Allah kekurangan. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Jangan kamu usir. Dia itu orang doa sama Allah loh. Dia itu suka minta tadarruk sama Allah pagi hari, sore hari. Jangan. Dan dia pun ikhlas, tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan, ya masa mau jadi orang miskin, mau nyalon jadi presiden, nyalon dari bupati, ya tidak mungkin lah. Tidak ada. Yuriduna wajha. Mereka menginginkan hanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tujuan lain. Lah tujuan pencitraan, wala untuk dipilih, untuk tidak ada. Tidak ada tujuan itu. Yuriduna wajha. Ya. Wa fi sadri surati Abasa, di dalam awal dari surat Abasa, ma yunabbihu ala dzalika, apa-apa yang Allah mengingatkan atas hal tersebut. Wa syarhal hal, dan menjelaskan keadaan fihi, dalam ayat tadi itu, di dalamnya, di dalam apa-apa. Sadr di dalam awal surat Abasa, hadza ma dhahara fi waqtil hadiri, katanya beliau, ini apa-apa yang nampak di dalam waktu yang hadir sekarang ini. Wa huwa, yaitu ma yadullu alaihi, apa-apa yang menunjukkan atasnya, aqwalul ulama, perkataan para ulama rahimahumullah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Wasu'ila, dan beliau ditanya an qaulihi alaihi salatu wassalam, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Pujian untuk Allah dan pensucian untuk Allah dan pujian kepada Allah adada khalqi, seperti jumlah ciptaannya Allah, ila akhiril kalimat. Hal yahsulu, apakah dia akan mendapatkan minat thawabi, dari pahala, mithla dzalik, seperti itu. Apakah ketika dia mengucapkan subhanallah alhamdulillah, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy adada khalqi, tasbih kepada Allah, pensucian kepada Allah seperti jumlah makhluk ciptaannya Allah, apakah orang yang mengucapkan seperti itu memang akan mendapatkan pahala seperti jumlah ciptaannya Allah? Liman qala fit takbir, untuk seseorang yang dia mengucapkan dengan takbir, tahlil, kadzalik, sama seperti itu. Fa ajaba radhiyallahu anhu, maka menjawab Habib Abdullah Al-Haddad, al-mansusu, yang dinaskan, yang diatur, anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqasu bi ghairi, tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Walakin, tetapi, in fa'ala dzalika, jika melaksanakan hal tersebut, siapa? Abdun mukhlisun, seorang hamba yang ikhlas, ala wajhir raja, atas bentuk pengharapan, fa fadlullahi wasi'un, maka pemberiannya Allah itu maha lebar. Wala ba'sa bidzalika, tidak apa-apa dengan hal tersebut, in hasala thawaba al-ma'duda alal awal, jika dia mendapatkan pahala yang dijanjikan seperti yang pertama tadi itu, artinya dia akan mendapatkan pahala tasbih, pahala tahlil, pahala takbir seperti jumlah dari makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau untuk yang namanya didalilkan dari Nabi, hadis itu tidak bisa dikiaskan, tidak bisa untuk dibanding-bandingkan dengan yang lain. Tapi kalau memang dia betul-betul ikhlas mengharapkan, kadang-kadang ada orang ibadah itu tidak mengharapkan Allah, tapi ibadah, tapi tidak mengharapkan, tidak. Makanya dalam hadis sering kan, mangkoma imanan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah. Ihtisab, ya sama ini. Siapa orang hamba yang ikhlas atas bentuk pengharapan kepada Allah, fafadlullahi wasi', fafadlullahi wasi', maka pemberian Allah itu lebar, tidak ada masalah. Wa illa fala yakhlu ma qisa alaihi min thawabin wa ajrin. Kalau memang betul-betul seperti itu, tidak akan kosong apa-apa yang dikiaskan atasnya dari pahala. Betul-betul kasih ente. Ya kan sering kan orang soleh itu kalau doa tidak ruwet-ruwet. Ya, Imam Malik, ada orang kemasukan jin, dibacakan ayat kursi, baca ayat kursi, ayat kursi tidak perlu ruwet-ruwet. Nah, baca Al-Fatihah. Sebetulnya kita ngelihatnya itu cuma Fatihah loh yo, cuma ayat kursi, apa bisa ya, bukan kekuatan dari hal tersebut. Artinya maknanya gini, Al-Quran pasti bawa kekuatan, cuma munculnya kekuatan Al-Quran itu siapa yang melaksanakan. Itulah. Kalau orang yang melaksanakan mengharapkan pahala Allah, hatta cuma ayat kursi tembus, hatta cuma Fatihah tembus. Ya. Tapi kalau orang itu tidak ada sandaran kepada Allah, tidak ada ihtisab kepada Allah, tidak mengharap kepada Allah, ya sulit, tidak bisa. Innallaha la yudayyi'u ajra man ahsana amala. Sudahlah, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala seorang yang
sebaik-baik beramal, sudah bersebaik-baik beramal. Terutama beramal itu kalau kena uzur. Kena uzur tetap beramal. Wah, hebat ini. Ada orang itu baca Quran satu juz cuma 20 menit, 25 menit. Bagus, bagus. Tapi ada orang yang dia itu kadang-kadang baca Quran satu juz itu butuh 3 jam. Tapi tetap dia baca. Ini yang hebat ini. Harusnya yang bisa 20 menit itu ditikel jadi 3 jam. Harusnya. Jadi kalau ada orang itu, dia itu berbuat kepada Allah dengan didukung kemampuan yang ada dalam diri, itu biasa. Makanya setan pertama kali ketika Allah membanggakan Nabi Allah Ayub, ya ini ketentuan Allah ya, ketentuan Allah. Setan pun tidak akan berbuat seperti itu kecuali kehendaknya Allah. Bukan berarti setan berani kurang ajar kepada Allah, tidak, bukan itu maksudnya. Maknanya gini, ente lihat, ketika ini hambaku Ayub, dia ini Masya Allah, dia ini ahli ibadah. Setan apa yang dia ngomongkan? Iya ya Allah, dia memang ahli ibadah. Karena apa? Karena didukung kemampuan, kaya, badannya sehat, ya, anaknya Masya Allah 7 laki-laki, 7 perempuan, ya kan? Maknanya apa? Kalau misalnya itu hilang, belum tentu ya Allah. Dibuktiin sama Allah, hancur kan? Hancur, dihancurkan tiangnya, hancur, mati. 7 anak, 14 anak meninggal semuanya. Nabi Allah Ayub itu terkena sakit. Nabi Allah Ayub itu selama sakit tidak pernah doa untuk kesembuhan, tidak pernah. Karena apa? Bukan kepingin sakit, tidak, karena malu sama Allah. Kenapa kok Nabi Allah Ayub itu berdoa kepada Allah supaya mendapatkan kesembuhan? Suatu saat ketika beliau duduk, ada 2 orang jalan depannya beliau. Nabi Allah Ayub, lek jane wong Jawa iki wis kembangane amben. Sudah sakit parah, sudah tahunan sakit. 2 orang ini ngatakan apa? Ini gara-gara Nabi Allah Ayub. Kenapa kok berdoa? Andai saja ada 2 orang ini tidak doa Nabi Allah Ayub. Katanya 2 orang tadi itu gini, ini Ayub ini sepertinya ya berbuat dosa yang tidak pernah dilaksanakan manusia. Ini dosanya parah ini, makanya sekarang dia sakit terus ini gara-gara itu. Ketika Nabi Allah Ayub mendengarkan hal tersebut, Anda tidak dosa sama Allah, Anda takut sama Allah, doa anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Masaniyadur, kena sedikit tok sakit, sembuh. Adalah paham ini. Jadi untuk masalah pahala dan lain sebagainya, sudahlah, jangan dikias-kiaskan dengan yang lainnya. Yang jelas, yang penting dari diri kita ini untuk ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah ajar pahala, sudah terserah Allah. Loh, enggak Beb, Anda takut nanti enggak dapat pahala. Loh, Allah itu ini loh, innallaha la yudayyi'u ajra man ahsana amala. Allah enggak akan nyanyiakan, Allah enggak akan ngambil. Allah enggak butuh kok sama ente. Allah tidak butuh sama Qurannya inti, Allah tidak butuh sama dzikirnya inti. Inti yang butuh sama Allah. Itu ya. Wassalamu dan salam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.